Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya saham-saham dari sektor finance. Yang pertama ada Bank BBRI ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin ya, Bank BRI ditutup melemah 0,74%, close di harga 4.040 ya. Kita coba cek untuk investor asingnya di saham Bank BRI. Ya, kalau kita lihat untuk investor asing ya di hari Jumat kemarin mencatatkan net sell tipis aja ya 56 miliar. Kalau kita lihat secara teknikal untuk Bank BRI ya, dia break di area-area support terdekatnya ya di area 4.040-an kalau kita lihat seandainya dia, bertahan di area tersebut ya 4.000-an 4.040-an di area ini kalau kita lihat di sini ya, karena dia sempat turun ke harga 4.000 ya, benar ya, ada ekor kecil di sini dan close-nya di 4.040. Seandainya untuk perdagangan hari Senin ya, besok dia ditutup menguat ya sampai seandainya, 4.070, ini bertanda ada rejection ya di area support, ada kemungkinan besar dia, kembali melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi seandainya untuk di hari Senin ya, besok dia ditutup melemah terus ya, ada kemungkinan dia untuk menutup gap ya di area 3.880 ya, yang terbuka lebar di sini dan 3.990 ada gap yang cukup lebar yang sudah saya tandai. Kita bisa pantau dulu ya seandainya kalau, cicil-cicil masuk dulu boleh juga di area support, seandainya dia turun kembali kita bisa tambah ya sesuai money management kalian ya masing-masing di sini. Kalau seandainya mau tunggu dulu ya silakan ya, disclaimer analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ada saham BBNI, ya untuk di perdagangan hari Jumat kemarin dia ditutup menguat tipis ya 0,24%, close di harga 4.180. Kita coba cek untuk investor asingnya ya di saham Bank BBNI, saham Bank BNI. Ya kalau kita lihat untuk pergerakan investor asing ya, dia mencatatkan net sell tipis 14 miliar kalau kita lihat. Di sini memang masih terjadi distribusi ya, jualan yang cukup kencang dari investor asing di saham Bank BNI. Kalau secara teknikal kita bisa lihat ya di sini, eee, dia bergerak di area sideways-nya ya di 3.950 sampai 4.540-an. Setelah kita tarik ya, memang di sini ada trendline ya, seperti yang saya katakan kemarin seandainya dia mau cicil-cicil di area support trendline-nya ini boleh ya, seandainya dia turun kembali support trendline-nya kita bisa ambil kembali di support bawahnya di area sini. Kalau seandainya dia langsung langsung terbang ada kemungkinan berarti dia, melanjutkan kenaikannya ya di area trendline support pendeknya dia ya. Untuk melanjutkan kenaikannya di 4.540 kita bisa sebenarnya udah bisa ambil posisi ya untuk saham, BBNI dari kemarin ya, ambil posisi karena dia, kena trendline support-nya ya dia untuk jangka pendeknya. Bisa cicil dulu seandainya dia jebol ke bawah kita bisa ambil lagi ya untuk kumpul-kumpul barang di area sini, nanti setelah dia naik kembali kita bisa, eee, jual kembali ya di 4.540-an ya. Memang di sini naik, kena support, mantul lagi, kena support, ada kemungkinan dia mantul lagi ya untuk saham Bank BBNI. Kita lanjut untuk saham berikutnya ada saham BMRI ya. Kalau kita lihat di perdagangan hari Jumat kemarin dia ditutup menguat 1,38%, dia close di harga 4.420. Kalau kita lihat memang Bank Mandiri dia masih bergerak sideways jangka pendeknya ya, kalau kita lihat di sini, masih nggak kemana mana untuk saham BMRI ya, kita bisa tandai di sini range-nya yang sangat pendek kalau kita lihat untuk beberapa hari kemarin, di area-area ini nih kalau kita lihat, dia bergerak di situ-situ aja ya, di harga 4.340-an sampai 4.420 ya kalau kita lihat di sini. Kalau dia menembus area konsolidasi jangka pendeknya di sideways-nya ini jangka pendek dia akan
mengejar resisten terdekatnya ya di 4.500 4.550-an ya. Seandainya dia jebol kemungkinan masih sideways ya, sini-sini aja harganya ya untuk Bank Mandiri ya. Kita bisa kumpul-kumpul barang sebenarnya di sini kita bisa nyicil-nyicil area-area support untuk Bank Mandirinya, tapi disclaimer analisa kembali. Kita lanjut untuk saham berikutnya ada saham Bank BBCA ya, yang di mana di perdagangan hari Jumat kemarin dia ditutup melemah 0,97%, close di harga 7.625. Kalau kita lihat memang candlenya hijau ya, di sini berarti dia dibukanya di area bawah ya, di 7.575 dia, sedikit ada kenaikan ya. Jadi candlenya hijau ya memang seperti yang kita analisa sebelumnya ya, memang untuk BBCA ada kemungkinan dia masih bergerak di area sideways-nya ya. Kalau kita lihat di sini mantul kena, balik lagi di area-area support-nya ya, kemungkinan besar masih sideways. Untuk yang belum punya barang sebenarnya kita bisa kumpul-kumpul ya di area support-support ini ya, support terdekat-dekatnya ya, di area dan untuk saat ini bisa ambil barang ya di 7.525-an, di sini kita bisa ambil posisi ya 7.625, kita bisa kumpul-kumpul area bawah ya yang cukup menarik ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Bank BCA. Kita lanjut ya untuk saham berikutnya ada saham, eee, BBTN ya. Kalau kita lihat Bank BTN di perdagangan di hari Jumat ya, dia menguat 1,96%, close di harga 1.300. Kalau kita tarik ya secara garis trendline dia mantul dari area support trendline-nya ya, dan dia break di bawah di EMA 20-nya ya. Kalau kita lihat dia break di area EMA 20, seandainya besok dia naik ya, dia akan ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham Bank BTN. Cukup menarik ya, polanya cukup rapi, setiap menyentuh area garis trendline dia naik ya, turun ke area trendline dia naik lagi, ada kemungkinan seandainya ini valid ya, di sini dia tidak jebol di area support 1.235, dia akan ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya kembali untuk Bank BBTN. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya ada eee, saham Arto ya, berikutnya ada saham Arto ya, yang di mana di perdagangan hari kemarin ya, hari Jumat, saham Arto ditutup menguat ya 3,37%, close di harga 2.150. Kalau kita lihat di sini Bang Arto dia break di atas EMA 20-nya ya, yang dia sempat, reject di area trendline-nya ya, support trendline-nya. Di sini setiap menyentuh area garis trendline dia naik ya. Dia terbang, ini ada kemungkinan besar dia terbang melanjutkan kenaikannya ya, selama support kita bisa tandai supportnya di area 2060-an ya, kita bisa tandai 2060 dan garis trendline ini tidak ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Arto. Skenarionya seperti ini, seandainya dia ada area support trendline mantul, balik lagi support trendline dia mantul kembali ya. Untuk melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Arto. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BRIS ya, yang di mana di perdagangan hari, Jumat kemarin ya, saham BRIS ditutup sama ya dengan pembukaannya ya, di harga 2.670. Kalau kita lihat dia break di atas EMA 20-nya ya. Jadi memang ada kemungkinan selama dia bertahan di atas support 2.600-an dan dia, belum kuat menembus resisten 2.720, ada kemungkinan untuk saham Arto dia masih bergerak di sini-sini aja ya, at least ada kemungkinan di sini-sini aja.
tinggal kita pantau ya dia mau menembus resisten atau mau jebol support-nya kalau kita lihat untuk saham BRIX-nya ya. Ya cukup sekian ya di video kali ini saya investor ngapak, salam cuan.